Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah adanya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati aku nenek mama dan gadang basahabat tua, alim ulama cadik pandai, kaum ibu, bundoh kanduang limpapi rumah dan gadang. Alhamdulillah ibu-ibu sangat banyak sekali, sampai penuh, banyak yang menyandang gitu. Dapat buat kami itu, sampai keluar tuh masih ada ibu-ibu calon ibu-ibu. Alhamdulillah. Seterusnya hadirin kaum muslimin jamaah Musholah Nurul Hidayah Kampung Tanjung Malai. Ibu salah moga Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Paua, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia, dunia, alun akhirat. Lah, Angka jidan, mohon maaf, aku saku tadi kok talambe aku tipu gitu kan. Karena cari-cari tadi, mana hidayah ya, mana hidayah. Ya alhamdulillah berkat bimbingan dari Ibu Al-Manur ya tadi. Aku tinggal di Bali, Bu. Bali, biar tahu sih Bu ya. Kampung asal di Pasisia. Kenagarian Kambang. Ada keponakan Ambo sehingga Siko dulu. Ustaz Midi. Banyak ya? Midi seorang ada. Begitu. Baik, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita mengadakan, bukan merayakan ya, mengadakan peringatan Maulid atau Maulud. Mudah-mudahan mulut. Nya ada Maulid, ada Maulud, dan ada sekaligus mulut. Makanya bertanya orang, ada ulama situ. Biasanya kalau di kampung apa Bu, kalau bulan mulai lah, ya je mulai sekali, membawa tulang. Orang rumah ini mama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, jemaah sholat, kalau kafuang itu harus menyuju ke rumah masjid ke surau. Kodak malu lah, nah gitu di kampung kayak gitu. Mudah-mudahan lain menyuju orang gitu kan. Setidaknya makanan surau-surau. Ya menyuju. Jadi kalau memperingati boleh, yang tidak boleh merayakan. Ulang tahun tidak boleh dirayakan. Isra Mi'raj tidak boleh, Maulid Nabi tidak boleh dirayakan, Nuzul Quran tidak boleh dirayakan. Apalagi nanti bulan Desember tidak boleh satu merayakan. Karena hari raya dalam Islam itu hanya dua.
Innallaha qad abdalakum, kata Rasul, sesungguhnya Allah telah membadal. Membadal itu artinya mengganti hari raya yang lain itu Idul Fitri, Idul Adha dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hari rayanya dua. Ingat itu dalam Islam. Nah, ini bukan kebanjiran, ada masuk kebanjiran masuk sini. Hanya dua, Idul Fitri, Idul Adha. Yang lain tak boleh dirayakan. Masa Maulid Nabi diperingati boleh, disemarakkan boleh, disiarkan boleh, ya silakanlah. Bahasanya apa? Karena nanti itu ada unsur ibadah dan akidah di dalamnya. Ada yang menyatakan Maulid, silakan. Maulid itu artinya memperingati hari lahir atau hari kelahiran. Paham ibu ya? Kalau maulud itu artinya memperingati atau membaca kembali sejarah tentang orang yang lahir siapa. Di maulud itu bayi atau anak yang dilahirkan. Ada hadis yang dijelaskan oleh Rasul, kullu mauludin, maulud, tiap-tiap anak dilahirkan. Jadi maulud itu artinya bayi atau anak yang dilahirkan. Kalau maulid itu hari kelahiran. Kalau maulid Nabi hari kelahiran Rasul atau Nabi. Kenapa perlu itu dijelaskan? Karena ada orang yang tidak percaya, ada orang yang mengingkari, malahan yang lebih parahnya ada yang membid'ahkan. Oh, maulid itu tidak boleh, itu bid'ah, itu salah itu. Kalau maulid tidak boleh, kalau bid'ah maulid berarti dia mengingkari hari kelahiran Rasul. Kapan Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal, jatuh pada tahun tekanan itu 571 pada tahun. Oh, aku tadi begitu-begitu, aku kasih dahan sih tadi itu. Udah tuh nggak datang lah gitu. Jadi jelas kapan Rasulullah lahir, ada hari lahir beliau, ada hari Isnin. Jadi kalau ada yang mengingkari, ada yang tidak percaya, ada yang tidak mau mengakui, maka membid'ahkan, berarti dia mengingkari hari kelahiran Rasul. Itu keduanya juga. Kita meluruskan saja. Jadi kalau ada teman-teman yang ikut-ikut sata-sata, membid'ahkan, menyalahkan tentang maulid, itu salah itu. Perlu diluruskan. Apanya yang salah? Kalau ada yang salah, mungkin pelaksanaan acara yang diadakan itu. Diadakan maulid, tapi dibuatlah situ organ tunggal. Adakan maulid, dibuatlah di sana mungkin ada meja-meja judi, minuman-minuman keras, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Kalau itu salah. Indah juga maulid juga salah itu. Nah, jadi kita meluruskan itu. Jadi dari segi makna dan definisi bahwa maulid maknanya hari kelahiran Rasul. Kalau maulud itu adalah bayi atau anak yang dilahirkan. Ada bayi yang dilahirkan, ada siapa? Rasulullah. Nah, ini jelas. Dan ibu ya, itu dari segi pemahaman. Kalau ada orang atau ibu-ibu mandangan di televisi, mandangan di YouTube, atau sampai kawan atau ada yang ceramah, maulid itu bid'ah. Saya lihat bid'ah itu dulu. Sama bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di nama Rasul diadakan.
Tapi apakah seluruh bid'ah itu yang salah? Ikut dahdur sama Rasul kedua. Bid'ah kok? Buang. Kalau ada kepada haji, kepada Makkah, berjalan kaki itulah, mana yang untuk pesawat dahdur sama Rasul. Bid'ah itu. Kok dahdur sama Nabi udah? Buang kok? Jadi kita meluruskannya saja. Berjalan-jalan Pak, mulai dari kapal lo sampai ujung kaki kok bid'ah itu adalah hawa. Nggak ada di zaman Nabi lo, maka apa ada sama Nabi lo? Karena baru dibuat lo, mungkin ada buka tadi yang kali gua. Salah nggak itu? Enggak. Coba kalau nggak ada gua, boleh kau masih jika enggak? Nggak ada kau dah. Nggak ada nah juga lo. Ini penting. Jadi agar kita cerdas. Jangan hanya cepat-cepat kita membid'ahkan, menyalahkan. Padahal semuanya itu adalah ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya boleh? Ya yang tak boleh tanya jawab tuh khutbah Jumat, nanti tidak boleh gitu. Tapi kalau wirid, pengajian, kegiatan-kegiatan yang lainnya boleh, tidak apa-apa. Itu satu dari segi makna dan definisi pemahaman tentang maulid. Ada yang menyatakan maulidun Nabi, peringatan maulidun Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dasarnya di dalam Al-Quran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah tujuannya agar kita mencintai Rasul. Bu, le sayang kau doa bu. Wih pancang lah ibu. Yalah ibu. Bagian lain lah gitu kan. Bagian dulu, dia masalah bahan dulu. Lai sayang karena bu, lai alhamdulillah. Kalau sayang awak ke suami, sayang ke istri, sayang ke anak, itu adalah sunatullah, fitrah, pemberian Allah. Zuina linnas, kita dihiasi oleh Allah dengan itu, rasa kasih sayang. Bu, halo, lihat aja lah bu. Beko lah buka lemang kan. Ternyata cinta dan sayang kita kepada Rasul itu hukumnya wajib, harus, dan melebihi dari kecintaan kepada yang lainnya. Nah, ini penting ini. Oh sayang awak karena iyo, sayang ke suami iyo, sayang ke istri iyo. Ternyata sayang ke anak, ke keluarga, ke suami dan istri itu belum apa-apanya bila dibanding dengan sayang kepada Rasul. Sayang kepada Rasul itu, cinta kepada Rasul itu iman taruhannya. Tengah bu? Nih, kopi deh kurang kare pak. Linda. La yu'minu ahadukum, kata Rasul, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu hatta sehingga ahabba ilaihi, dia mencintaiku, menyayangiku, min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Dia lebih mencintai anak, mencintai suami, mencintai istri ketimbang mencintai aku, kata Rasul, menyayangiku, itu iman taruhannya. Makanya hati-hati. Bahwa sayang kepada Rasul, bahwa cinta kepada Rasul, kalau Anda tahu dengan Rasul. Makanya dalam Islam itu ada awalnya ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Itu kajian tauhid itu. Kalau kami di Ahlus Sunnah di Kepala Koto
di corona kok, istirahat dulu. Kan gara-gara corona kok. Gara-gara corona kok rusak saudara. Saudara rusak. Kadang awak sama awak ada dua salam beda. Pasin saya kawan ke, corona. Pasin itu gitu ya. Bapak kok itu langsung corona. Batu aja kawan lah, malengan langsung. Bapak iyo corona kok iyo. Oh masaji tutui gue. Masya Allah. Yo santiang si corona kok. Tapi ternyata jangan hanya corona yang disalahkan. Baik kok kadang-kadang. Kecuali di sini tidak tahu lah. Tapi di tempat yang lain daerah kota itu sebulan pandu ada tampi aku tutui Ramadan ke batang kok. Sadaqallahul azim itu dah lah. Bayar memang masuk saudara. Lain bayar ke situ kok masih di tibo sapol PP situ kok ngapa? Coba bayar itu. Di langkah lo kok salah lo apa? Makanya penting. Gara-gara takut corona akhirnya tidak takut kepada Allah. Orang ini kok sadang lain disuruh diimbau ke rumah sakit juga suruh ke musola lain dahju apalagi kalau ditagan 5 waktu diimbau tarui indahnya udah apalagi kalau indah ditagan makin indahnya tuh. Nah itu mana gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang corona itu terkantor di awal ini boleh. Kalau ingin corona aja kecewa, ayo corona lah. Itu boleh. Tapi yang jelas kita sudah menyampaikan kita dari Dewan Masjid, karena saya adalah bagian dari anggota Dewan Masjid Indonesia, makanya menghimbau kepada jamaah, anak-anak, masyarakat, orang kampung, saudara ramaikan masjid, musola, surau, pengajian. Jaga kesehatan, iya penting. Masalah kesehatan jangan diajar leh. Islam itu jauh lebih hebat. Bukan hanya sekadar cuci tangan. Kalau kesehatan itu cuci tangan sampai ke waris itu. Dalam Islam dah jauh hebat dari itu. Sebelum masuk masjid dan musola itu berwudu dulu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. Basuh wajah. Mana wajah tu? Itu kayak fikih begitu. Mulai dari tumbuh rambut sampai ke tumbuh rambut. Rambut ini kok mencari apa itu? Rambut yang mana kok? Itu dia rambut ini kok mah? Rambutnya apa? Buah. Rambut itu bagi nelayan lah. Rambut itu buah. Iya, tu jangan lihat deh, loh itu. Kau yang campakkan mana ibu kok? Mulai dari tumbuh rambut si kok, kan dia. Dah ada kan yang orang rambut itu. Ada kan yang rambut. Kalau rambut ada yang rambut itu. Sampai kemari wajah wajib basah. Sampai kemari kuat kemari kubu. Tadi kok, tadi kok jo. Dulu tadi kok mana itu? Aku dah tadi kok. Pertama. Apa? Jadilah nggak ada. Kau dah tadi kok. Kau campaknya, terserah lah. Mulai dari siko sampai kemari wajib basah. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai mata siku. Kalau untuk kaki itu badan namanya itu. Mata siku, mewanita. Bukan hanya pergelangan, kan hebat kan dalam Islam. Tidak sekali itu, 3 kali. Setidaknya sampai pada siang. Wamsahu birusikum, sapulah kepalamu. Itu tentang wudu itu. Menyapu kepala itu tidak pakai sapu loh. Itu buat cari lo sapu kok. Udah dapat tahu Ustaz gitu kan. Tetap. Karena di situ bukan rambut. Jadi wudu di sana itu bukan membasuh rambut. Menyapu kepala. Rambut dia tumbuh di kepala, rambut kepala bagus juga, rambut kepala. Makanya kepala itu para ulama lagi
helai rambut itu adalah isyarat menyapu kepala. Kemudian waidiakum ilal marafiq wamsahu birusikum, kemudian termasuk mencuci kedua kaki. Jadi dalam Islam itu masalah kesehatan itu jauh lebih hebat diajar, bukan hanya cuci tangan di luar saja. Jadi makanya jangan takut kepada corona, sementara yang menciptakan corona ada takut itu. Siapa yang cipta corona? Allah. Corona itu sama jawab, dia makhluk. Kalau dalam kajian ilmu tauhid di atasnya itu khaliq. Khaliq itu artinya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tarik ke bawah, makhluk. Apa artinya makhluk? Yang diciptakan. Siapa saja makhluk? Seluruh alam ini selain daripada Allah. Nah, itu kajian tauhidnya seperti itu. Ilmu tauhid itu penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya yang berhak dicontoh itu bagi umat Islam adalah Rasul. Allah sudah jamin di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada qad di sana. Bapak Ibu yang ahli ilmu tauhid, yang ahli bahasa Arab, qad, sungguh, itu taukid, itu penguat, sungguh telah ada. Kalau bahasa awalnya sungguh, iyo, gitu. Berituan tuh, sabana sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik bagimu. Jadi makanya sangat disayangkan kalau ada umat Islam yang mencontoh kepada yang lain, yang diidolakan yang lain. Dulu tahun barat sudah terkenal ada namanya Indonesia Idol. Idol? Tahu bukan? Ketahuan. Indonesia Idol. Akhir-akhir bertanya Cibo. Yang menjadi standar yang diidolakan di situ. Apanya Bu? Suara ranca, bantuan ranca, suara rantu, pokok ranca lah gitu. Suara naik kedua, suara katanya. Oh, wow. Kok coba terkesiap Pak Yoko? Goyangnya, Masya Allah. Nah inilah masalah doi murah timu tuh kan. Goyangnya, enggak digoreng. Ya, lengko sama. Oh cengko wah cengko wah. Iko artis-artis itu bahas goyang. Masya Allah. Cengko jadilah dasar bantu aku cengko, cingku barang. Apalagi? Wajahnya lewat seragam bawah itu. Dadu masuk situ dah. Lewat surah kidah itu. Enggak. Lewat surah jiblat. Apa itu? Jilbab situ. Enggak. Agama dah diperhitungkan di situ. Itu yang dicontoh. Indonesia itu. Astagfirullah. Jadi bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang sata-sata kemarin mengirim itu WE atau Facebook segala macamnya lah gitu kan, taubatlah, mau ditariklah istighfar kepada Allah. Sungguh saya tidak usah diperdebatkan, menyarankan saja. Aku pernah membaca buku Bapak Ibu, sebuah kitab karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Ahmad Baikuni MSc PhD. Beliau penasehat spiritual keagamaan di zaman Presiden B.J. Habibie. Buku beliau judulnya adalah Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Kealaman. Ada 2 jilid. Jilid yang pertama adalah warnanya putih, yang kedua adalah kecoklat-coklatan. Di belakang buku beliau tulis adalah besar-besar, idola saya adalah Rasulullah.
Nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Ambil sifat itu saja bagi Rasul. Kalau diamalkan dalam kehidupan sendiri, berbangsa, bermasyarakat, aman negara kok. Aman. Yang pertama Bu, yang terkenal saja sifat Rasul, sidik. Bu ya, lupa ke Tuhan. Jangan sampai lupa loh. Apa artinya sidik? Bukan hanya benar, selalu berkata dan berbuat benar. Bukan hanya perkataan, perbuatannya juga. Kadang perbuatannya benar, tapi tidak cocok. Kadang katanya benar, kadang tidak sesuai. Benar itu kadang-kadang sesaat. Beliau itu selalu, sebab bayangkan, selalu berkata benar. Benar terhadap suami, sidik, jujur, benar terhadap istri. Payah beli sayur kakak day itu saya ambil sayur itu sampai 5 jam di situ. Itu kota lah sampai timur Jawa Barat. Ada laki-laki itu begini. Kamu pamnya begini sama laki yang betul ya. Padahal laki yang mana padiam jo. Nggak boleh. Kalau di kampung namanya kacau minyak, kacau manisan, ketiga kacau minyak tanah. Baik kaitan membaik asal nyopi tanah. Tuh ayo tuh. Nggak boleh. Rusak habis ibadah awak. Tukar tunggi awak di sholat 5 waktu sehari semalam. Dan tapi yang putih awak kata dah tidur di masjid di surau. Membaca Al-Quran setiap malam. Awak wibah jua, fitnah jua, duduk jua. Habis itu. Tidak ada nilainya. Nol kadang. Sangadang kau dah pada tibu. Pada tibu ini ada dah. Kalau dah ada bendi. Bendi sehari itu ke tengok. Ada tolak. Tidak ada nilainya. Makanya Rasul menyatakan, iyyakum wal hasadah. Jauhilah olehmu sejauh-jauhnya sifat hasad. Tidak boleh hasad ke orang loh. Kalau orang kajian 5 tahun itu diketahui itu dibahas itu. Hasad itu salah satu penyakit hati. Dalam kolbu, dalam hati. Bahaya. Iyyakum wal hasadah, kata Rasul. Jauhilah olehmu sejauh-jauhnya sifat hasad itu. Kenapa? Fa'innal hasada, sesungguhnya sifat hasad itu yakul, ada yakul di sana. Yakul hasanah, memakan kebaikan. Layadunya kebaikan yang Allah lakukan, sementara Allah hasad itu habis itu. Habis. Makanya hati-hati. Hindari diri awak. Jangan sampai membuat hasad. Makanya kok kan sabuilah diri awak. Kok kadang-kadang istilah orang namanya gajah di palempuan matoe. Gajah tahu? Tidak ada juga gajah loh. Di palempuan matoe tidak nampak dia begini. Tungau tahu? Memang bukan pernah saya tungau. Tungau di sebelah lawi itu nampak dia dah. Ya. Tungau itu alwi itu nampak aja tu. Makanya hati-hati. Tidak boleh jauhi. Ada 10 sifat kalbu. Namanya dalam metodenya. Silakan ibu bapak buka Facebook saya. Itu ada saya tulis di sana itu. Ada metodenya takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Membersihkan kalbu. Buka saya Buya Herman Tanjung selesai itu. Tapi orang pulang kampung ada kok. Kalau tidak ada orang ini, apa kemana ini? Kampung Tanjung mah. Kalau tidak di YouTube juga bisa, silakan. Alasan kau like dan tidak promosi. Minta tolong saya. Itu kita sudah sampaikan di sana. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli, membersihkan qalbu. Jadi awakku sama nanyo diciptakan Allah itu Bapak Ibu fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi manusia yang lahir diciptakan Allah fitrah.
adakah engkau mengakui aku ini Tuhanmu? Awak jawab itu, bala syahidna ya Rabb, benar ya Allah, engkau Tuhan kami. Itu dulu masih fitrah. Nah, contoh yang murah. Dia contoh. Beko tiba di rumah, ibu ambil ayah setengah galai, kemudian ambil setengah galai lain, ibu tuangkan ke galai kembali kau. Bisa gabungnya enggak? Bisa kan? Ayah betia, awak tambah ayah betia, gabung enggak? Gabung dia. Kenapa? Sama-sama suci, sama-sama barasia. Dia masih fitrah. Itu kehebatan manusia. Makanya manusia itu ada tandingannya. Hebat dari malaikat, tapi kalau lagi hino bisa lebih parah daripada jin dan syaitan. Makanya manusia itu tak mana levelnya itu. Di atas adalah malaikat, di tengah-tengah adalah manusia, di bawah adalah jin dan syaitan. Manusia kok bisa melebihi para malaikat dan bisa lebih jatuh daripada jin dan syaitan. Hati-hati itu. Apa buktinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takala Isra wal Mi'raj, itu malaikat Jibril dah sampai menemui Allah dong. Ya Muhammad, silakan engkau menghadap Tuhanmu, menghadap Allah. Batu, aku dah telur. Batu sampai level ikonya. Coba. Rasulullah langsung kehadiran Allah, ketemu dengan Allah. Berarti manusia bisa melebihi malaikat. Tapi hati-hati juga, kalau tidak dimanfaatkan potensi yang ada, bisa lebih hina daripada jin dan syaitan. Lebih kurang 100.000 tahun, beribu-ribu tahun, jin dan syaitan itu sudah berada di dalam surga. Dia dulu diceritakan dari kita. Gara-gara sakit itu, sapili sih masalahnya itu, takabur, sombong. Akhirnya diusir dari surga. Makanya hati-hati, jangan sombong. Tidak boleh. Sombong itu sifat Allah. Al-mutakabbir udullah. Orang yang sombong itu musuhnya Allah. Yang dikecilan sombong dalam kitab hadis, sombong itu, takabur itu. Jadi sombong itu tidak pakai baju baru, setiap sajamnya ganti baju, tapi sombongnya tidak. Pakai mobil baru, awak sapunya tak mencari dong, dah terdengar itu yo, nanti yang itu terdengar yo mah. Yo kadang-kadang peka gitu kan, mau yo. Yang sombong itu kata Rasul, batal haqq waladun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Tujuh tuh. Banda awak sampaian, tapi yo dia berkuasa. Nambah nahu sampai ada diremehkannya orang, ada di news aja lagi luar. Itu lagi nih yang nyebut ini kok omnibus. Kita menyampaikan hanya kepada umat. Undang-undang omnibus law itu Bapak Ibu sampo juga pada dam. Awak detik apa? Detik apa ini kok? Detik apa gadang? Kapal kau nyodor ke situ ini wah. Maka seluruh penumpang mereka sana. Undang-undang yang kecil-kecil itu ikut setuju itu. Ada ceritanya. Makanya hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi umat Islam jangan sampai kita buta dengan sesuatu hal yang akan membawa kita itu sengsara. Jadi oleh sebab itu sidik sifat Rasul adalah wajib kita contoh, bukan hanya dicontoh, diamalkan. Bapak Ibu, Rasulullah itu bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, lagi soal sebutnya. Oh, tidak ada salah beda Pak, kami yang duluan. Ini soal nanti Bu. Baik, awal lagi ya Bu ya. Jadi oleh sebab itu Rasulullah itu bukan hanya memberi contoh, menjadi contoh. Kalau Rasulullah menyampaikan sholat, Rasul sholat. Rasulullah menyampaikan puasa, Rasul puasa.
dosen itu menjadi contoh bagi mahasiswa. Ayah dan mande menjadi contoh bagi anak. Kalau anak disuruh sholat, ayah dan mandenya sholat dulu. Kalau tidak sama awak jemaah menyuruh mama dia kudo. Dia kudo tahu kok? Pernah. Mandi kudo tahu lagi, kan pernah ya. Mandi kudo lah. Bayangan kalau mandi kudo, dan nama kudo itu ditunda kalau iya tu. Dia tahu kudo tahu ada. Milajang orang milajang lah. Tapi pak, elo kudo tahu masuk dulu. Masuk dulu, baru kudo itu elo. Sama dengan itu. Kita sholat dulu, baru anak sholat. Kalau anak sholat juga dapat terus deh. Gitu. Kita seperti itu. Jadi kalau apa sholat, terdengar suara azan, boleh sayang jana, bu. Lain. Jadi biasa saja. Sayang tuh dunia akhirat. Salam ayam. Contoh. Kalau ada rumah awak kebakaran, anak awak sedang lalu lama, awak padia atau awak jagoan? Jagoan kan pak ya. Kalau nyonya nak buat jago, lalu apa taruh? Mana? Hah? Biangke. Nak nak buat deke dulu. Dia lo. Oh dia tu. Rumah terbakar. Dia lo. Pikir dah nama dia lo tu. Pasti nama kalau dia lo tu. Coba umat terbakar dan nama di jagoan diangke dan nama diangke digendong dielo sekalipun. Kalau seandainya nanti di akhirat anak awak dibakar lah kilo-kilo, nggak bisa awak melok Bapak Ibu, nggak bisa. Itu maksudnya ya waktu lain. Awak sayang karena awak sholatu khairun minan naum. Azam subuh di sini. Ayah jangan memang dia talakonya sajadah dia mengudua pagi ke masjid jumu sholat. Anak bajagoan atau bapak dia lalu. Dah saya jawab. Biarlah jawab soal-soal salah. Kalau di dia lalu secara tak langsung dikeciam. Nah, ayah jangan pergi ke sarugo dulu deh. Tunggu di pintu neraka ya. Kamu itu tu mah. Dah yo tu dah. Soalnya tu mah. Dah jadi cepat lah. Kalau dari jagoan berarti main anak istri awak suami awak satu Allah patut dua rumah tu salamnya masuk ke surga. Itulah demokrasi firman Allah. Ku anfusakum wa ahlikum. Pelihara dirimu, keluargamu. Penting apa ibu? Ndak lama dah, seminggu 2 minggu memang bare payah iyo. Kita kan seperti itu tuh. Seminggu 2 minggu je. Kita pernah pulang kampung dulu di atas kendaraan, tiba di Sago, terdengar suara azan sholat isya. Awak ingin mengajak kepada kau kesian karena bang, kenapa kadang kau? Iya ya, suara azan isya kalau terdengar, iya ya. Kalau dipandang saya sebagai sama itu, kalau kata panjang mah, kau bisa panjang mah? Iya, sampai subuh. Nah itu, asal subuh rapi dulu. Kecilnya, waktu isya iyo panjang ya, umur awak paling panjang. Astagfirullah. Langsung mana ibu ke Islamic Center, ambil juga sholat isya di situ. Alhamdulillah sekarang dia sudah di pondok pesantren. Artinya apa? Tanamkan kepada anak awak. Sekali 2 kali memang agak susah dan bare. Tapi kalau kata biasa, aikolah pitua orang Minang dari kita, taraja-raja lah kadang, tak bawa-bawa lah tua, tak bawa tidak kamati, jadi pakai. Kalau di biasa anak awak dari kita nyo, biasa kalau masa jinjo kasurau, insya Allah lah kadang ndak babusa-busa bulu awak main bau nyoledo. Iko datang kok deh
mati ya, kita bayangkan dah. Dah apa? Betul saja. Coba. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu umat Islam seluruhnya, baik yang berada di mushola ataupun yang mendengar di rumah, salamatan. Sholat itu penting, sangat penting sekali. Ya Allah, sangat penting. Begitu hebat sholat itu sampai Rasulullah Isra Mi'raj menghadap kepada Allah. Seluruhnya itu wahyu yang turun. Zakat wahyu yang turun, haji wahyu yang turun, umrah wahyu yang turun, Al-Quran wahyu yang turun, puasa wahyu yang turun. Sholat beda itu, sholat tidak sama. Ibadah yang agung dan mulia, tidak ada tandingannya. Makanya kalau tidak sholat itu konsekuensinya sangat berat. Sangat berat. Satu, sholat itu adalah beda antara Islam dan kafir. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu, iyo benda, hitam putih dan apa buruk. Bainal abdi wal kufar tarakus sholat. Beda antara hambaku dengan orang-orang kafir, kata Rasul, sholat. Kalau dia sholat, umatku. Kalau dia tidak sholat, dia kafir. Jadi At-Taubah 86b. At-Taubah 86b itu kalau ada orang yang tidak pernah sholat, semua dia meninggalnya, tidak boleh disolatkan kalau dia meninggal. Jadi itu. Wala tusallu ala ahadin matan abada. Wala, ada lam di sana. Lam itu kaidahnya ada dua. Ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Nahiyah, nafiyah. Nafiyah itu menafikan. La ilaha illallah. Itu la itu. Tidak ada kan. Meniadakan. Kalau la nahiyah, melarang. La taqrabus sholat. Jangan sholat. Wa antum sukara, jika kamu dalam keadaan mabuk. La taqrabuz zina, jangan zina. Wala tusallu ala ahadin matan abada, jangan sekali-kali engkau salatkan orang ini mati abada. Ada abada di sana, selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, kedua, jangan tagak di kuburannya. Biasanya Pak, siap bawa mengubah jenazah itu kepada orang ada, tidak boleh. Bangkit. Begitu. Kenapa? Innahum kafaru billah, dia telah kafir kepada Allah. Kedua, wa rasulih, rasulnya. Ketiga, wa matu wa hum fasiqun, fasikun. Dia mati, bahasanya keras di situ. Dia mati dalam keadaan fasiqah. Tidak pasti ada fasika. Kalau pasti itu tuh orang pasti sih orang sih. Nanti lebih dia juga. Tuh kan dua tadi yang PJ itu. Kalau ada kan dua betul ya, betul itu. Kita bangun betul itu. Bukan fasya, tapi fasaka, fasik. Makanya jadi sholat itu sangat penting. Aku masih tak kena guru memasalkan dulu. Ustaz, ambo mencari orang tak sembahyang tu sama aja mencari wow. Wow. Kalau disebutkan kok, kalau wow itu bahasa orang apa tuh? Melihat yang bunyi ada mah. Tapi itu sebutnya. Bahasa bahasa orang. Iya, ada Al-Kisah riwayat di zaman Rasul. Ya Rasulullah, nyoba nazarnya sakit dulu, lah kania baru be, ndak cegah do, ndak sehat do. Tahu-tahu bani dalam hati ya, ambo ko sehat, ambo minum ayah kajaban. Oh itu. Yo, awak nggak melihat dia begini rumah. Ambo minum ayah kajaban anjing. Akhirnya dia berobat terus, sembuh dia. Sehatnya, tanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, gimana? Ambo dulu menazar, nazar itu wajib. Bah, kalau sehat ambo minum ayah kajaban anjing. Wow. Jadi, alhamdulillah boleh sehat ini gua. Tapi agak ragu juga mau minum pagi wajib.
Lima. Gitu caranya. Kalau ada cari rumah, di dalam rumah tuh tak ada yang sholat seorang Allah. Mulai dari anak cucu cici kaki nenek laki bini suami istri kasadullah ndak ada yang sholat seorang Allah di rumah tuh doh. Hujan dari tanpa ayah cucu orang tuh aminum tuh asal mendengar tuh mas. Astagfirullah. Sama dengan sama dengan jawab sama dengan ini sama dengan apa itu mana jadi penting kau menjadi kau masuk YouTube kita bukan nanti YouTube nanti. Jadi artinya penting salat itu. Yang kedua, salat itu adalah menyelamatkan seseorang. Oh santian anawa Pak anawa izin pengen mengaji batu nyol les apa? Les bahasa Inggris matematika komputer les bola les dapat banyak les nggak sampai les ya nanti di les banyak lesnya. Oh hebat anawa bahasa Inggris. Santianya meninggalnya nanti masuk ke dalam gua nyatanya di bahasa Inggris dan malaikat tidak salat awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pertama kali masuk nanti di akhirat itu ditanya adalah tentang salat. Fa in salat sa'iru amali. Kalau rancang amalan sholatnya akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Tapi kalau rusak amalan sholatnya, maka dia akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Makanya penting sholat itu. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, jangan putus asa karena Allah. D8 Mei atau jangan sampai kata-kata pandai itu keluar. Sampainya sholat. Berongi kalau tidak sholat. Makanya apalagi gini kok kan macam-macam godaan dan rayuannya tuh. Dulu televisi dah boleh anak awak main HP. Kini wajib. Baraja jawabnya gini kok awak disuruh sekolah di rumah. Jadi amak langsung jadi guru. Abah langsung jadi kepala sekolah. Ada soal lah. Kamu itu lah mendidik anak di sekolah tuh mak. Kamera langsung ke guru gitu mak. Contoh. Iko anak macam-macam gitu kan salah anak awak. Dulu mungkin Bapak Ibu merasa lah gitu kan awak merasa. Dulu kalau disaran guru kau anak ambo tolong didik. Iko pecah minyaknya. Kau pala cuy kalau salah lah cuy ngadu di rumah apa sih? Pantang lagi lagi. Gitu caranya. Apa sih kayak gitu bu? Pernah aku merasuan. Bantan ke guru sini aku tolong didik anak ambo. Jam para pulang terserah pokok raja. Begitu mencari ilmu itu. Kalau kini lah cukui sebenarnya, lisiri lah do, kipiangin lah do. Awak dulu di lampu togo, lampu cemborong, lampu minyak. Sudah raja itu akalan gue. Apa itu mana tu? Alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Bisa. Kan ibu merasakan kan? Aku merasakan juga. Karena ibu di tahun 70-an, 60-an. Jadi oleh sebab itu, anak-anak ini kok cengeng-cengeng, manjo-manjo. Kadang-kadang sampai menjanjo, oke. Nggak pandai isi Allah itu. Main-main kepanjang itu. Sampai stres di gue. Makanya hati-hati. Jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi di televisi itu. Nggak ada pendidikan, nggak ada lagi di televisi itu. Makanya alhamdulillah sejak 2007 balik sampai kini TV dan video. Dulu orang berjanji, 2007 sampai 2007 balik TV duit 2 kali seminggu ya. Waktu ya Sabtu Ahad pulang sekolah. Ya. Anak awak mana sudah betul pak. Anak seperti ayah cuma deh. Keponakan seperti mama. Enggak awak anak mah, wah ayah mah, gitu. Ikut sampai ayah zaman itu betul dia tahu deh. Akan dunia talabi.
ada alasan untuk tidak main TV. Di bahasa saya TV lagi menci itu dah. Atau bahaya ya, bila orang dia beli, begini dua benda. Alhamdulillah saja itu kita membuka rumah tahfiz Al-Quran. Dari lebih kurang 300-an kita produk dari sana. Harus seperti itu. Kalau dakwah menyelamatkan siapa? Alhamdulillah sajadah sudah selesai. Yasin sudah selesai kepalanya. 2-3 juz, 4 juz, berapa juz. Kalau tidak seperti itu, bayangkan Bapak Ibu, awak iblis kau pasti akan mati. Memangnya meninggal awak siapa yang menyelamatkannya? Tak ada. Ya tapi kalau anda kita tahu entah bagaimana kehidupannya, makanya bentengi dari sekarang. Bentengi di sekarang. Bisa, tidak ada yang bisa. Bahkan kelas 5 SD di tempat kita tuh dia belajar sampai satu pekan itu 4 juz dia selesai, 3 juz dia selesai. Jadi kalau tidak promosi dari Bapak Ibu, kalau ingin masuk anak Bapak Ibu silakan, atau cari rumah-rumah Al-Quran yang lainnya agar anak awak harus awak umat Islam tapi tidak tahu jo Al-Quran, kan aneh bin ajaib itu. Awak umat Islam baca Al-Quran dapat dai, baca Al-Quran langsung lalu. Tidak ada jaminan baca Al-Quran itu, tidak ada. Baca Al-Quran ini ada jaminan syafaat. Kalau ada anak ibu, cucu ibu dalam keluarga satu saja jadi yang hafiz Al-Quran, itu yang akan mengalurkan mahkota nanti di akhirat. Orang yang hafiz Al-Quran bersama Rasul, bersama para syuhada, bersama para nabi dan Rasul, mendapat syafaat. Makanya penting kau jalan-jalan sampaikan anak. Makanya kita hibahkan diri kita ini bagaimana untuk mencerdaskan anak dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ayat soal ya. Jangan panjang ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu maka kita harus waspada. Apalagi zaman ini kok tantangan itu sangat baik, sangat berat sekali. Di awal saya dulu nggak ada handphone dong. Kalau mana telepon saya mengirim sore saya sebulan 2 bulan baru sampai. Dari Singkos Kambang saya kok 3 bulan baru sampai dalam buruan. Kalau kini nggak cukup sebenarnya. Teknologi membantu, maka manfaatkanlah untuk yang terbaik. Jadi sekali lagi, terakhir adalah sholat itu yang diajarkan oleh Rasul, dibimbing oleh Rasul. Kalau kita tidak puasa, masih kita dianggap orang Islam. Kalau kita tidak haji dan umrah, kepiang tidak ada, masih dalam Islam. Tidak pandai baca Al-Quran, masih dalam kategori Islam. Tapi kalau tidak sholat, kita itu dianggap kafir. Man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ada qad di sana, dia telah kafir. Hati-hati. Aiko yang banyak dilalaikan dewa Islam ini kok. Udah azan, maka duduk juga. Makarajo juga. Barale juga. Asaminar juga. Soalnya tidak boleh. Awak berhenti sebentar dulu karena udah azan. Azan tuh ada kata-kata di situ. Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari kita sholat. Enggak, mari kita berhenti. Itu salah kapan kata oke. Makanya jadi sholat sangat penting. Kita didik anak kita, keluarga kita, diri kita ibadah kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kemudian saya titip doa kepada Bapak Ibu, tolong mari kita di keningan malam kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, karena tantangan, ancaman, hantaman dari orang-orang yang tidak suka, tidak senang terhadap Islam adalah sangat berat sekali.
kita sudah diberikan pendidikan, semuanya itu adalah atas ketidaksenangan terhadap Islam itu sendiri, termasuk dari umat Islam itu sendiri. Itu namanya Islam munafik. Ibu,